Malaikat suci turun ke dunia manusia. Semua orang terkejut dengan kecantikannya. Namun aku menerobos kerumunan, dan meninju wajahnya yang lembut. Bahkan dengan kejam merobek sayap malaikat itu. Karena malaikat yang terlihat suci ini, sebenarnya adalah seorang pembunuh sadis. Ternyata aku telah mengalami reinkarnasi sebanyak 98 kali. Dalam reinkarnasi ke-99, aku menjadi manusia terkuat dengan sabit hitam. Namun juga menjadi manusia terakhir. Ketika aku mencapai tahap akhir, ruang pemimpin membutuhkan setidaknya 5 pemain untuk dibuka, sehingga aku kembali dimusnahkan. Saat tubuhku mulai menghilang, aku tidak merasa takut sedikit pun. Di detik berikutnya, aku kembali ke awal bencana. Saat itu, jalanan masih dipenuhi tawa riang. Namun malam tiba-tiba diterangi cahaya suci. Kemudian, seorang malaikat perlahan turun bersama cahaya itu. Semua orang tidak percaya dengan mata mereka sendiri. Mengira itu hanya lelucon. Malaikat itu hanya tersenyum tipis. Ketika dia hendak berbicara, seorang pria memotongnya, mengira dia sedang bermain peran. Namun di detik berikutnya, mata malaikat itu memancarkan sinar merah. Pria yang meragukannya, kepalanya langsung meledak. Adegan mengerikan ini membuat semua orang berteriak ketakutan. Hanya aku yang tetap tenang. Meskipun telah mengalaminya 100 kali, aku tetap merasa malaikat ini sangat menjengkelkan. Saat itu, malaikat itu berteriak keras. Diam, sekarang jiwa kalian akan bermain sebuah permainan. Permainan ini memiliki 20 level. Selesaikan tugas untuk mendapatkan hadiah besar, dan kembali ke dunia nyata, tanpa memberi waktu untuk bereaksi. Semua orang langsung dipindahkan ke arena permainan. Malaikat itu kemudian mengingatkan, aku sudah siapkan hadiah untuk kalian. Buka panel sistem kalian untuk melihatnya. Aku membuka panelku dengan terampil. Sabit hitam, level 1, gelar, tidak ada. Di bagian inventaris, terdapat sebuah item bernama rune kembali. Namun kali ini sistem memberikan peringatan bahwa rune gagal dicap. Sistem mendeteksi pemain telah kembali sebanyak 100 kali. Mendapatkan gelar pembangkang waktu terakhir. Efek, hidup kembali di lokasi mana saja setelah kematian. Dan memulihkan seluruh poin kesehatan. Namun hanya dapat digunakan sekali. Aku sangat terkejut. Harus diketahui bahwa hidup kembali hanya bisa dilakukan oleh pendeta. Itu pun hanya memulihkan 30% poin kesehatan. Melihat semua orang mulai mengaktifkan rune mereka, malaikat itu menjentikkan jarinya. Semua pemain di area ini menerima sebuah misi. Mengalahkan 100 goblin. Kegagalan misi berarti kematian. Di detik berikutnya, seekor goblin muncul tidak jauh dari sana. Melihat tubuhnya yang kecil, ekspresi tegang orang-orang langsung menghilang. Mereka berpikir ini akan semudah bermain game virtual. Antusiasme para pemain menarik perhatian malaikat itu. Dia hanya tersenyum licik. Tiba-tiba ribuan pilar cahaya menyala di arena. Jumlah manusia di area ini, 10.000. Jumlah goblin, 100.000. Baiklah, permainan dimulai. Begitu kata malaikat itu, goblin langsung menyerbu kerumunan. Para pemain langsung kebingungan melihat jumlah mereka. Aku pun maju ke depan. Dengan memanfaatkan keunggulan kaki panjangku, aku menendang mati seekor goblin. Semua orang melihat dengan tercengang. Aku mengambil senjata yang jatuh. Dalam sebuah tim, jika tidak ingin dicari masalah, kau harus menunjukkan kekuatanmu. Selain itu, menarik perhatian malaikat juga penting. Menghadapi serangan 2 goblin sekaligus, aku menghindar dan langsung menghabisi mereka. Kecepatan gerakanku membuat orang lain terpesona. Hal ini juga meningkatkan semangat mereka. Meskipun kami tidak sekuat pria dengan sabit hitam itu, kami merasa bisa mencobanya. Namun di detik berikutnya, seberkas cahaya hijau melintas. Orang yang baru saja berbicara langsung lehernya digorok goblin. Kerumunan langsung panik, dihantam goblin hingga hancur total. Jeritan memilukan terdengar tiada henti. Seperti neraka di bumi, tak ada lagi yang berani menganggap ini sebagai permainan. Satu-satunya tujuan mereka adalah bertahan hidup. Dalam reinkarnasi pertamaku, aku juga melakukan kesalahan yang sama. Hanya setelah mati beberapa kali aku sadar, tanpa menyelesaikan misi, tak ada yang bisa pergi dari sini. Melihat kondisi manusia yang mengenaskan, malaikat itu tertawa terbahak-bahak. Namun pandangannya, sesekali tertuju padaku yang menonjol. Karena di mataku, dia tak melihat sedikit pun rasa takut. Dalam waktu singkat, aku telah menyelesaikan 70% misi. Sabit hitam, aku tidak menyangka kau memblokir semua informasi kecuali misi. Malaikat itu tampak kesal, namun dia segera meredam kekesalannya. Meskipun memimpin manusia terasa merendahkan dirinya, melihat mereka mati ternyata memberikan kepuasan aneh yang tak terjelaskan. Tanpa sadar, aku telah naik 4 level. Setiap kenaikan level memberiku 2 poin atribut. Aku menambahkan semuanya ke kelincahan. Karena kelincahan meningkatkan peluang menghindar, serta meningkatkan serangan dan kecepatan. Segera, aku menjadi yang pertama menyelesaikan misi. Aku mendapatkan tiket pilihan senjata tingkat rendah.
dan 1 peti emas. Aku langsung menggunakan tiket itu untuk memilih sebuah belati. Namun aku memutuskan untuk tidak membuka peti emas itu dulu. Beberapa jam kemudian, para pemain mulai menyelesaikan misi mereka satu persatu. Namun, hanya tersisa 5.000 pemain. Saat itu, malaikat bertanya padaku, "Sabit hitam, apa kau mendapatkan rune yang kuat?" Aku hanya tersenyum tipis mendengar itu. "Kau bisa memeriksa panelku untuk mengetahuinya." Malaikat itu tampak sedikit canggung. Karena sebenarnya dia tidak memiliki kemampuan itu. Namun dia berpura-pura seolah sudah tahu. Melihat hal itu, aku tersenyum kecil. "Wahai malaikat, apa kau tidak memiliki kemampuan untuk melihat panel atribut orang lain?" Ucapan itu membuat ekspresi semua orang langsung berubah drastis. Malaikat itu menjadi sangat marah. Semut ini benar-benar terlalu sombong. Jika kekuatanku bukan hanya sekali pakai, aku pasti sudah menghancurkan kepalamu sekarang juga. Tiba-tiba, dia mendapatkan ide. Dia meminta semua orang menunggu di tempat. Sementara itu, dia ingin berbicara denganku secara pribadi. Tak lama kemudian, malaikat itu membawaku ke hutan kecil. Dia berencana membunuhku di sana. Selama tidak ada saksi, dia tidak akan mendapat hukuman. Setelah memilih tempat yang cocok, dia memintaku mendekat. Namun yang menyambutnya adalah tinju besi yang kejam. Saat dia sadar, dia sangat marah. Namun ketika dia melihat sekeliling, aku tidak terlihat. Detik berikutnya, aku muncul di belakangnya. Aku langsung menangkap sayap putihnya dan merobeknya dengan paksa. Tujuanku melakukan ini adalah untuk membuatnya kehilangan kemampuan melarikan diri. Aku tahu malaikat memandang rendah manusia sejak awal. Aku juga tahu kemampuannya membunuh hanya bisa digunakan sekali. Jadi aku sengaja memancingnya ke sini untuk membunuhku. Sebelum dia sempat memohon ampun, aku menusukkan belatiku dengan keras, langsung menembus tubuhnya. Dan semua ini dilakukan untuk menjadi orang pertama yang membunuh malaikat. Dengan begitu, aku mendapatkan hadiah dan pencapaian tersembunyi. Informasi ini kudapatkan setelah reinkarnasi ke-15. Bukan hanya mendapatkan rune pembunuh yang sangat kuat, aku juga mendapatkan 1 botol darah malaikat. Darah itu bisa membuatku berubah menjadi Grim Reaper. Profesi tersembunyi yang unik, namun semua orang hanya bisa berubah profesi di level 10. Aku harus menyelesaikannya sebelum mereka. Pada saat itu, sistem memberitahu bahwa uji coba pertama telah selesai. Semua jiwa kembali ke tubuh masing-masing. Rasanya seperti mimpi, namun banyak mayat di sekitar membuat mereka sadar semuanya nyata. Dari 1,8 miliar orang, hanya 900 juta yang selamat. Saat itu, seorang pria menyadari sesuatu yang aneh. Dia mengambil sepotong batu, dan dengan sedikit tekanan, batu itu hancur menjadi debu. Ini menunjukkan bahwa dunia nyata juga mewarisi kekuatan jiwa. Namun aku tahu ini bukanlah kabar baik bagi orang biasa, karena seiring kekuatan para pemain bertambah, bahkan senjata modern tercanggih pun tidak mampu mengalahkan mereka. Akhirnya, setiap orang bisa menjadi ancaman. Untuk mencegah dunia jatuh ke dalam kekacauan, aku harus mengendalikan semua pemain dengan kekuatan yang luar biasa. Namun saat ini ada hal yang lebih penting untuk diurus. 2,5 menit kemudian, aku kembali ke rumah. Aku membangunkan adikku yang sedang tidur, lalu membawanya ke supermarket. Aku menghabiskan seluruh tabunganku untuk membeli lotre, dan semuanya dengan nomor yang sama. Adikku marah karena aku membuang semua uang kami. Namun aku tersenyum dan memintanya percaya, karena itu semua adalah nomor pemenang. Aku tahu bahwa di masa depan ekonomi dunia akan kacau balau. Namun perdagangan perlengkapan antar pemain akan terus berlangsung, dan semuanya dibayar dengan uang tunai. Kemudian aku menggunakan uang itu untuk berinvestasi. Aku juga membeli rumah mewah dengan biaya besar. Adikku menganggap ini terlalu mewah untuk 2 orang. Namun aku memberitahunya bahwa semakin mahal rumahnya, semakin baik sistem keamanannya. Karena pada hari pertama setiap bulan, jiwa para pemain akan masuk ke dalam permainan. Dan saat itulah kami berada dalam keadaan paling rentan. 2 hari kemudian, permainan putaran kedua dimulai. Aku mengusap kepala adikku, memintanya tidak khawatir. Saat aku membuka mata, aku sudah berada di dunia permainan. Semua orang mengenaliku sebagai juara pertama sebelumnya, namun mereka sengaja menjaga jarak dariku. Saat itu, malaikat tiba-tiba muncul entah dari mana. Semua orang bingung mengapa bukan malaikat yang sebelumnya. Dia menjelaskan bahwa malaikat sebelumnya mengalami kecelakaan. Permainan putaran kedua akan dipandu olehnya. Kemudian malaikat mulai mengumumkan aturan kali ini. Putaran ini tidak membutuhkan pertempuran, namun pemain harus memilih 1 perwakilan wilayah dalam 3 jam. Setelah itu, pemain akan dikembalikan ke dunia nyata. Namun perwakilan itu akan memiliki kendali atas semua pemain di wilayahnya. Bahkan bisa menentukan hidup mati mereka. Mendengar bahwa tidak akan ada yang mati, semua orang sangat senang. Namun aku tahu misi ini bukanlah yang terpenting, karena putaran kedua memiliki misi tersembunyi. Namun itu hanya bisa diakses setelah mencapai level 10. Jadi aku pergi ke pinggir hutan dan menemukan seekor goblin. Aku berlari dan langsung membunuhnya dengan 1 serangan. Namun monster di pinggiran hutan sangat sedikit. Aku pun memutuskan untuk masuk lebih dalam ke hutan yang lebih berbahaya. Di sini ada banyak sekali goblin. Orang biasa pasti sudah ketakutan setengah mati jika datang ke sini. Namun aku hanya tersenyum penuh semangat.
Di mataku, mereka hanyalah sumber pengalaman. Setengah jam kemudian, aku berhasil mencapai level 9. Tanpa ragu, aku menambahkan semua poin atribut kekelincahan. Saat itu juga, aku tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Tadi aku sibuk bertarung, dan tidak menyadari ada seseorang yang mengikutiku. Aku mengangkat belatiku dan memintanya keluar. Begitu aku bicara, seorang wanita keluar dari balik pohon. Dia segera meminta maaf, mengatakan dia tidak bermaksud buruk. Dia bahkan memanggil temannya untuk mendekat. Namun ketika aku melihat wajah pria itu, mataku langsung menyipit tajam, karena pria itu adalah tangan kanan Raja Iblis. Seorang pemain yang sangat kuat. Tidak hanya itu, Raja Iblis adalah salah satu rekan tim yang kucari. Namun yang membuatku bingung, seharusnya aku tidak bertemu dengannya sekarang. Apakah wanita ini, seorang selebriti, memicu efek kupu-kupu, dan mengubah jalannya masa depan? Namun aku sangat tidak menyukai perasaan ini. Karena hal ini membuat masa depan menjadi tidak bisa diprediksi. Aku dengan tidak sabar bertanya, mengapa mereka mengikutiku? Sang selebriti dengan gugup menjelaskan, aku melihat kau peringkat pertama, jadi aku ingin membentuk tim denganmu. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menolak. Selain tidak ingin membawa beban, yang lebih penting sekarang adalah segera mencapai level 10. Karena putaran kedua akan segera berakhir, aku pun pergi sendiri ke dalam hutan lebat. Di sepanjang perjalanan membunuh, aku tiba di wilayah para manusia serigala, yang membuatku bersemangat. Ada 5 manusia serigala datang sekaligus. 5 manusia serigala melompat ke arahku. Melihat itu, aku langsung menghindar dan menebas berkali-kali. Dalam sekejap, 5 manusia serigala terpotong menjadi 800 bagian. Segera setelah itu, sistem memberitahuku, selamat, kamu telah mencapai level 10. Kamu memenuhi syarat untuk berubah profesi. Aku mengeluarkan darah malaikat. Sistem bertanya apakah aku ingin berubah profesi menjadi Grim Reaper. Tanpa ragu, aku langsung menekan konfirmasi. Sekejap saja, tubuhku diselimuti oleh aura kematian yang pekat. Beberapa saat kemudian, aku berhasil berubah profesi menjadi Grim Reaper yang langka. Aku juga mendapatkan rune Grim Reaper, serta sabit khusus Grim Reaper. Karena aku adalah pemain pertama di server yang berubah profesi, sistem memberiku banyak koin emas. Aku menggunakan koin itu untuk membeli keterampilan pelacakan. Karena aku tahu, akan ada pemain yang terus menggangguku. Kebetulan pemain itu ada di dekatku sekarang. Ini kesempatan untuk diam-diam mengamati situasinya. Pada saat yang sama, sang selebriti terluka dan bergerak lambat. Kemudian, pemain yang disebut Lalat datang dengan sekelompok anak buah. Dia dengan sombong berkata ingin membuat selebriti itu makan roti Prancis. Melihat tidak bisa lari, mereka mencabut belati untuk bertarung sampai mati. Namun aku tiba-tiba muncul dari balik pohon. Menyelamatkan tangan kanan Raja Iblis akan mendapat kesan baik darinya. Seperti biasanya, anak bangsawan pasti akan memberi imbalan besar. Aku mengeluarkan sabit Grim Reaper, dan berkata kepada si Lalat dan anak buahnya, bersujudlah dan mintalah ampun, atau biarkan sabitku mencicipi darahmu. Mendengar itu, mereka langsung ketakutan dan terpaku di tempat. Tak ada yang berani bergerak. Aku lalu mengejek mereka, hei kalian, dengarkan aku baik-baik, jika kalian bersujud sekarang, mungkin aku akan memaafkan kalian. Si Lalat awalnya tampak ragu, namun ketika dia ingat kekuatannya yang bisa menghancurkan penghalang, dia mulai berteriak dengan sombong. Mendengar itu, aku langsung menyimpan sabit Grim Reaper. Karena untuk menghadapi sampah seperti ini, aku tak butuh senjata. Aku berlari ke arahnya dalam sekejap. Si Lalat bahkan tak sempat bereaksi sebelum ku tendang perutnya. Dia langsung terlempar puluhan meter jauhnya. Aku segera mendekatinya lagi, dan menghujani wajahnya dengan pukulan seperti hujan. Sementara itu, anak buahnya hanya bisa melihat bos mereka dihajar. Mereka mengeluarkan busur dan menembakkan panah ke arahku. Aku kehilangan kesabaran melihat tindakan itu. Lalat tetaplah Lalat, selalu menyebalkan di mana saja. Aku pun mengeluarkan sabit Grim Reaper. Dengan sekali tebas, aku menghabisi mereka semua. Namun aku tidak membunuh mereka. Aku hanya melumpuhkan tangan mereka. Bagaimanapun, mereka masih berguna untuk pemilihan wilayah nanti. Selain itu, semakin sedikit jumlah pemain, semakin sedikit pula yang bisa lolos. Setelah semuanya selesai, 2 orang itu membungkuk untuk berterima kasih. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Ahan Sangchol. Dia berjanji akan memberiku imbalan besar nanti. Namun aku menolaknya. Aku berbalik dan berjalan menuju hutan. Lagi pula, yang kuinginkan adalah imbalan dari Raja Iblis. Sementara itu, pemilihan wilayah telah mencapai tahap yang sangat sengit. Semua orang ingin mendapatkan kekuasaan mutlak. Bahkan ada yang rela menggunakan kekerasan demi itu. Seorang pria besar akhirnya kehilangan kesabaran. Orang-orang sampah ini juga ingin menjadi perwakilan wilayah. Dia langsung mengeluarkan belati dan menghantam kepala seorang pemain. Dia bahkan mengancam semua orang. Kalau tidak memilihku, kalian akan bernasib seperti ini. Seorang pemain tidak tahan melihat perbuatannya, dan berteriak bahwa keadilan akan menantinya. Namun balasannya adalah pembantaian yang kejam. Pemandangan itu membuat semua orang ketakutan. Pria besar itu tersenyum jahat melihat situasi itu. Dengan begini, semua orang akan takut membalas dendam.
dan pasti memilihku. Setelah aku jadi perwakilan, aku akan menghabisi si sabit hitam itu terlebih dahulu. Dia tidak tahu betapa lucunya pemikirannya bagiku. Sementara itu, aku terus membunuh monster hingga mencapai level 16. Saat waktu pemilihan tiba, semua pemain dipindahkan ke titik awal. Namun begitu aku tiba, pria besar itu langsung mendekatiku dengan marah. Dia mengatakan ingin merekrutku jadi bawahannya. Aku tidak tahu siapa yang memberinya keberanian untuk bertindak sombong. Aku tidak ingin buang waktu dengannya. Aku langsung mengeluarkan sabit Grim Reaper. Aura pembunuhan segera menyelimuti seluruh tubuhku. Pria besar itu langsung ketakutan dan terdiam. Dia sadar telah mencari masalah dengan orang yang salah. Namun aku tidak segera menyerang. Bagaimanapun, dia telah menjadi perwakilan wilayah. Dia masih akan berguna dalam permainan putaran ketiga. Saat itu, malaikat tiba-tiba muncul. Dia memberi waktu 5 menit bagi semua orang untuk memilih. Pemain yang tidak memilih dalam waktu yang ditentukan akan dieliminasi. Saat waktu pemilihan berakhir, malaikat mengumumkan hasil suara. Seperti yang diduga, pria besar itu berada di peringkat pertama. Dia tersenyum penuh kemenangan. Namun detik berikutnya, senyumnya memudar. Karena kemampuan perwakilan untuk mengontrol pemain terbatas. Hanya bisa digunakan 10 kali. Dan tidak bisa digunakan pada pemain dengan kekuatan seimbang. Sebagai seorang yang telah melalui reinkarnasi, aku sudah tahu ini. Karena itu, aku segera menyelesaikan perubahan profesi. Saat itu, malaikat kembali berbicara. Putaran ini memiliki misi tersembunyi. Pemain yang mencapai level 10 dapat memulai misi perubahan profesi. Di wilayah ini, hanya aku yang menyelesaikan perubahan profesi. Bahkan, aku adalah yang pertama di seluruh wilayah. Untungnya, malaikat tidak tahu syarat menjadi Grim Reaper. Dia hanya tahu itu adalah profesi tersembunyi. Kemudian malaikat memberiku hadiah sebagai pemain pertama di wilayah ini. Melihat berbagai pilihan hadiah baju zirah, aku memilih baju zirah kulit tanpa ragu. Bagaimanapun, 2 baju zirah lainnya terlalu berat atau memiliki pertahanan rendah. Untuk hadiah spesial, aku memilih bonus pengalaman. Ku tahu putaran ketiga akan penuh dengan monster. Ini adalah kesempatan bagus untuk naik level. Setelah hadiah dibagikan, semua orang kembali ke dunia nyata. Kembali ke dunia nyata, aku tidak bersantai. Aku segera mulai melacak gerakan Ahan Sangchol. Untungnya, dia tidak jauh dariku. Melacaknya tidak sulit. Aku tiba di garasi dalam sekejap. Aku melihatnya pergi dengan mobilnya. Sepertinya dia akan menemui Raja Iblis. Aku harus memastikan apakah dia layak untuk dijadikan sekutu. Tak lama kemudian, Ahan Sangchol tiba di tempat Raja Iblis. Dia menceritakan semua yang terjadi dalam permainan. Raja Iblis meminum es teh lemon sambil mendengarkan. Sepertinya aku berutang budi besar kepada sabit hitam. Dia lalu meminta Ahan Sangchol untuk berterima kasih padaku dalam permainan. Dan membantu jika aku membutuhkan bantuan di masa depan. Semua percakapan mereka ku dengar dengan jelas. Menyadari tujuanku tercapai, aku pergi dengan puas. Namun meskipun dengan bantuan Raja Iblis, belum tentu aku bisa menyelesaikan putaran ke-20 permainan ini. Selain Raja Iblis, ada seorang gadis yang juga patut aku perhatikan. Aku segera pergi ke toko lotre. Aku menyerahkan tumpukan uang kepada pemiliknya. Sambil membungkuk 90 derajat, aku meminta maaf. Alasan aku melakukan ini adalah karena aku terus memenangkan lotre, hingga menyebabkan tokonya tidak bisa beroperasi. Kebetulan, putrinya adalah gadis yang aku cari. Seorang pemain dengan kemampuan pendukung yang sangat tinggi. Setelah menyelesaikan semuanya, aku pergi begitu saja. Namun gadis itu merasa tidak nyaman menerima uangku. Dia mencoba mengembalikan uang itu. Dia keluar toko dan mengejarku. Semua ini sudah termasuk dalam rencanaku. Aku berkata padanya, uang ini tidak akan aku ambil kembali, apapun yang terjadi. Sebelum dia bisa membalas, aku langsung menunjukkan kemampuan menggodaanku. Dalam sekejap, dia tersipu malu. Dia bahkan melupakan masalah uang itu sepenuhnya. Karena merasa bersalah, keesokan harinya dia mengundangku makan di restoran. Selama makan, dia menunjukkan kemampuannya. Kemampuan buff-nya dapat meningkatkan semua atribut hingga 50%. Meski kami mengobrol dengan sangat seru, gadis itu masih merasa tidak enak karena uang yang aku berikan. Akhirnya, dia memberikan sebuah kristal kepadaku. Kristal ajaib ini memiliki beberapa tingkatan. Yang terbaik adalah kristal ungu. Jika dipasang di senjata, atribut senjata itu akan meningkat secara signifikan. Namun itu baru bisa dilakukan setelah level 20. Setelah makan, aku mengeluarkan kantong emas acak dari inventarisku. Dengan tambahan buff, keberuntunganku mencapai tingkat tertinggi. Aku yakin bisa mendapatkan banyak hadiah dari kantong ini. Ketika cahaya muncul dari kantong emas, sesuai dugaanku, aku mendapatkan hadiah terbaik. Dengan semua hadiah ini, peralatan epik hanya tinggal menunggu waktu. Setelah kembali ke rumah, aku segera membuka toko peralatan. Aku membeli kalung epik bertema tulang belulang. Sisa koinnya aku simpan untuk membeli keterampilan yang cocok nanti. Sebulan berlalu dengan sangat cepat. Putaran ketiga permainan dimulai. Sekelompok besar pemain berkumpul di sebuah kota bergaya abad pertengahan. Di tengah kota, berdiri sebuah kristal ungu raksasa. Pemandangan yang asing membuat semua orang gelisah. Hanya pria besar itu yang tetap tenang berdiri di sana.
Namun bisikan di belakangnya membuatnya kehilangan kesabaran. Semua orang memusuhinya. Tak ada lagi wibawa seorang pemimpin wilayah. Saat itu, si lalat mendekatinya. Bos, halo, aku datang untuk menjadi pengikutmu. Pria besar itu bingung dengan kejadian tak terduga ini. Si lalat langsung berlutut dengan suara duk. Bos, Anda adalah panutanku. Jika Anda tidak keberatan, aku akan merawatmu seumur hidup. Pria besar itu terkejut. Sepanjang hidupnya, dia sudah melihat banyak orang bodoh. Tapi ini adalah tingkat kebodohan yang baru. Dia menunjuk orang di sekitarnya dan berkata, kau tidak tahu reputasiku sudah hancur? Tak ada yang akan menghormatiku. Namun si lalat menatapnya dengan tekad. Aku adalah orangmu, bos. Aku bersedia mengikutimu seumur hidup. Mendengar ini, pria besar itu tersenyum puas. Mulai sekarang, kau adalah pengikut nomor satuku. Melihat ini, aku tak bisa menahan tawa. Memang benar, si lalat hanya akan mencari sampah yang sama. Saat itu, malaikat turun perlahan dari kegelapan. Dia mulai menjelaskan aturan permainan. Setiap 30 menit, monster akan keluar dari 4 gerbang kota dan menyerang kristal di tengah. Tugas kalian adalah bekerja sama melindungi kristal tersebut. Jika kristal tetap utuh selama 3 jam, kalian akan menerima hadiah besar. Sebaliknya, hukuman berat menanti kalian. Selain itu, karena aturan permainan setiap putaran hanya separuh pemain yang bertahan, dan putaran sebelumnya tidak ada banyak korban, maka jumlah pemain yang lolos di putaran ketiga akan berkurang menjadi seperempat. Peringkat kelulusan akan ditentukan berdasarkan jumlah monster yang dibunuh. Setelah mendengar aturan, pria besar itu dengan sombong berkata, aku tinggal menggunakan hak kepemimpinanku. Biarkan orang lain membantuku menyelesaikan permainan. Namun kata-kata malaikat berikutnya membawanya kembali ke kenyataan. Meskipun perwakilan wilayah bisa menggunakan hak komando, jika perwakilan terbunuh oleh pemain lain, pemain yang membunuhnya akan menjadi perwakilan baru, dan akan mendapatkan kembali 10 hak komando. Pernyataan ini langsung membuat pria besar itu ketakutan. Semua orang mulai menatapnya dengan penuh niat. Namun, aku menawarkan jalan damai padanya. Aku bisa melindungimu, tapi dengan syarat, kau jadi pengikutku. Ikuti semua perintahku. Aku tahu betul dia sangat egois. Pasti dia tidak akan menerima tawaranku. Namun, itu tidak masalah. Dia hanyalah bidak kecil dalam permainanku. Seperti yang kuduga, dia menolak tawaranku. Aku segera berkata kepada semua orang, nyawanya bukan urusanku lagi sekarang. Reaksiku membuat semua orang semakin cemas. Beberapa dari mereka bahkan mulai mengacungkan senjata ke arahnya. Namun, pada saat itu, gelombang pertama monster menyerang. Semua orang terpaksa melupakan perdebatan tentang pemimpin wilayah. Pria besar itu pun diam-diam mengikutiku dari belakang. Saat dia melihatku sendirian di lokasi monster, dia mulai mengejek. Kau pikir dirimu hebat dengan sabit itu? Apa kau tahu seberapa kuat dirimu sebenarnya? Namun, di detik berikutnya, aku memutar sabit kematianku. Serangan kuat langsung menghancurkan goblin menjadi serpihan. Bagiku, tugas ini hanyalah mesin untuk mengumpulkan pengalaman. Melihat hal itu, pria besar itu langsung bungkam. Sementara itu, di sisi lain, semua orang sedang bertarung habis-habisan. Pria besar itu diam-diam mencoba membunuh monster. Namun, tiba-tiba sebuah anak panah melesat di wajahnya. Belum sempat dia bereaksi, seorang pemain menusukkan tombak ke pinggangnya. Merasa tidak terima, pria besar itu langsung meraih tombak tersebut. Dia menusukkan pisau ke tubuh penyerangnya. Namun serangan tidak berhenti di situ. Detik berikutnya, anak panah lain melesat di dekatnya. Melihat situasi semakin buruk, dia tahu bahwa dia tidak akan selamat jika ini terus berlanjut. Dia melihat sosok besar di tengah kerumunan menarik perhatiannya. Itu adalah Black Flame Dragon, peringkat ketiga dalam daftar pemain. Pria besar itu tersenyum puas. Dia langsung menggunakan hak komandonya, memerintahkan Black Flame Dragon untuk melindunginya. Dengan bantuan dua pengikutnya, kepercayaan dirinya langsung meningkat. Dia merasa yakin akan menyelesaikan permainan. Sementara itu, di sisi lain, aku terus mengayunkan sabit kematianku, memanen nyawa para goblin. Aku dengan cepat membersihkan semua monster di area ini. Serangan gelombang pertama akhirnya berakhir. Namun, sebelum semua orang sempat bernapas lega, gelombang kedua monster sudah datang menyerang. Ribuan goblin liar menyerbu ke dalam kota. Pemandangan ini membuat semua orang panik tak terkendali. Namun, di mataku, monster-monster ini hanya sumber pengalaman yang bisa menari dan nge-rap. Dengan gaya, aku mengayunkan sabit kematian. Dua goblin langsung lenyap dalam sekejap. Seiring dengan tumbangnya banyak monster, levelku pun naik menjadi level 20. Saat itu juga, aku membuka skill eksklusif, Malam Kematian. Skill ini dapat membuat area dalam radius 500 meter menjadi gelap gulita. Dengan efek dari rune kematian, aku dapat membunuh monster tanpa terlihat. Setelah serangan gelombang kedua selesai, sistem memberikan hadiah berupa banyak koin emas. Untuk memastikan rencanaku berjalan tanpa celah, aku pun membeli sebuah skill investigasi di toko. Bagaimanapun, aksi berikutnya akan sangat berbahaya. Bahkan mungkin mempertaruhkan nyawa, karena aku akan menantang bos tersembunyi di ronde ini. Tak lama, gelombang serangan terakhir dimulai. Ribuan, dan mereka adalah Moon Werewolves yang sangat kuat. Karena itu,
si pria kekar menghabiskan semua hak komandannya. Namun, sebanyak apapun anak buahnya, mereka hanya jadi mangsa para werewolf. Tanpa perlindungan anak buahnya, para pemain lain mulai mengincarnya. Melihat situasi ini, dia langsung melarikan diri. Dengan panik, dia berlari ke arahku, memohon agar aku melindunginya. Namun aku hanya memandangnya dingin dan menolak. Bagiku, seorang agen tanpa hak komando, hanya menjadi beban tak berguna. Melihat responsku, dia geram sampai menggertakkan gigi. Kemudian dia berbalik untuk mencoba melawan para pemain itu dengan nekat. Namun saat itu juga, si lalat maju ke depan. Dia menyatakan kesediaannya untuk membantu si pria kekar melawan yang lain. Mendengar itu, si pria kekar menunjukkan senyum puas. Kau ini, aku tahu aku tidak salah menilaimu. Namun tepat pada saat itu, sebuah tinju tiba-tiba mendarat keras di wajahnya. Setelah itu, si lalat meraih keras si pria kekar, dan mulai menghujaninya dengan pukulan bertubi-tubi. Hingga akhirnya dia dihajar hingga kehilangan kesadaran. Pada saat yang sama, sistem mengumumkan bahwa si lalat menjadi pemimpin wilayah baru. Mendapatkan kekuasaan membuat si lalat sangat bersemangat. Dia bahkan mulai berpikir bisa memaksakan kehendaknya pada sang aktris. Namun, tak lama kemudian, dia sadar bahwa semua itu hanyalah mimpi belaka. Untuk menghindari menjadi sasaran serangan massa, si lalat datang kepadaku untuk meminta perlindungan. Dengan nada main-main, aku berkata, "Kawan, aku suka jujur, sikapmu ini membuatku tidak suka." Namun, sebelum aku selesai bicara, dia langsung berlutut dengan keras. Si lalat bersumpah akan mengabdi padamu seumur hidup. Melihatnya dalam kondisi yang menyedihkan, aku tidak menolaknya. Bagaimanapun, aku masih membutuhkannya nanti. Kemudian aku mengangkat sabitku dan berkata kepada orang-orang, "Orang ini aku lindungi. Kalian ingin merasakan sakitnya?" Melihat ini, semua orang pergi dengan lesu. Namun, aku tidak mungkin membiarkan si lalat begitu saja. Aku lalu berbalik dan berkata, "Gunakan 10 hak komandomu untuk menghancurkan kristal itu, dan gunakan pemain yang kutentukan." Mendengar itu, si lalat tampak terkejut. Karena malaikat pernah mengatakan bahwa menghancurkan kristal akan membawa hukuman berat. Selain itu, 10 pemain yang ditunjuk adalah teman baiknya. Namun, si lalat dengan enteng memerintahkan mereka menyerang kristal. Tak lama kemudian, mereka muncul di pusat kota, dengan gila-gilaan menghancurkan kristal. Melihat itu, semua orang buru-buru kembali untuk mempertahankan kristal. Namun semuanya sudah terlambat. Tiba-tiba terdengar suara keras. Kristal itu pecah berkeping-keping. Sistem lalu mengumumkan, tugas gagal, akan memanggil agen hukuman ilahi dalam 30 menit. Mendengar itu, semua orang panik. Namun aku tetap tenang, karena ini adalah misi tersembunyi permainan. Jika diselesaikan, akan ada hadiah besar menanti. Melihat hadiah itu, para pemain segera melupakan apa yang terjadi. Sementara itu, aku membeli banyak perlengkapan di toko, dan memasang kristal ungu di kalung tulangku. Bagaimanapun, aku berencana melawan agen hukuman ilahi. Monster ini membutuhkan 5 pemain level 40 untuk menaklukkannya. Meskipun aku baru di level 20, kemampuan Death Reaper memberikan damage 2 kali lipat pada makhluk suci. Ditambah dengan skill Death Knight, aku cukup percaya diri untuk mengalahkannya. Saat itu, cahaya terang memecah langit. Agen hukuman ilahi turun dengan cahaya suci yang menyilaukan. Mungkin karena kekuatan cahaya itu, semua orang lupa betapa menakutkannya dia. Mereka merasa tugas ini sangat mudah. Namun, agen hukuman ilahi mengangkat tongkatnya, dan menghantamkannya ke tanah. Gelombang kekuatan menyapu seluruh medan perang. Sejumlah besar pemain terperangkap dalam kubah cahaya ungu. Semua atribut mereka dikurangi sebesar 50%. Melihat ini, para pemain mulai memukul kubah dengan panik. Namun aku tahu, mereka yang terperangkap tidak akan selamat. Saat berikutnya, agen hukuman ilahi membuka sayapnya, dan melepaskan ribuan tombak cahaya. Tombak-tombak itu menyebar ke segala arah. Hanya dalam 2,5 detik, sejumlah besar pemain tumbang. Hanya sedikit yang masih bertahan dengan susah payah. Aku memanfaatkan kesibukan agen untuk memburu manusia, dan segera menyelinap ke belakangnya. Ketika kubah itu menghilang, aku melompat dengan sabit Death Reaper di tangan. Sekali tebas, aku langsung memotong kepalanya. Hanya dengan satu serangan, separuh nyawanya hilang, dan satu matanya terluka parah. Sebelum dia bisa mengaktifkan kubah lagi, aku segera melarikan diri. Saat dia kehilangan target dan membatalkan kubahnya, aku segera mengambil kesempatan itu. Satu serangan sabit Death Reaper lagi langsung mengenai matanya. Meski dia berteriak kesakitan, dia langsung mengaktifkan kubah dan menjebakku di dalamnya. Namun aku tetap tenang. Bagaimanapun, dia sudah kehilangan pendengaran dan penglihatannya. Dia tidak lagi menjadi ancaman. Dalam keadaan buta, dia dengan panik menembakkan tombak cahaya ke segala arah. Aku menggunakan kesempatan ini untuk mengaktifkan Death Knight. Dunia seketika tenggelam dalam kegelapan. Sabit Death Reaper memotong kegelapan itu. Death Reaper adalah penyelamat dunia ini. Dengan satu serangan terakhir, darah agen hampir habis. Namun aku mundur darinya, karena dalam kondisi sekarat, dia akan mengaktifkan skill pasifnya, cahaya dalam kegelapan. Saat ini, dia berada dalam kondisi kebal selama 1 menit. Jika aku terburu-buru menyerang, dia bisa melarikan diri.
Tak lama kemudian, dia menciptakan beberapa lubang hitam. Namun, bagiku itu hanyalah perjuangan yang sia-sia. Saat kondisi kebalnya berakhir, sebilah sabit menghantam lehernya dengan keras. Dengan kematian sang agen hukuman, levelku naik berturut-turut. Karena menjadi pemain pertama yang mengalahkan agen hukuman, aku mendapatkan gelar baru, penentang hukuman ilahi. Sistem juga menghadiahkanku ramuan universal konsentrat, dan sebuah rune cahaya. Ramuan tersebut adalah bahan wajib untuk peralatan tingkat atas. Sedangkan rune cahaya hanya menambah atribut elemen suci. Saat ini, semua pemain memandangku dengan iri. Bahkan malaikat itu pun tak bisa menahan diri untuk berkomentar. Sendirian mengalahkan agen hukuman ilahi. Sabit hitam, kamu adalah pemain pertama yang kuakui. Dia bertanya bagaimana aku bisa memutuskan untuk melawannya. Aku menjawab dengan dingin, karena aku tidak menyukainya. Mendengar jawabanku, malaikat itu berhenti bertanya. Dia segera mengumumkan peringkat wilayah. Seperti yang sudah diduga, aku masih menjadi yang pertama di wilayah ini. Sistem memberikan hadiah berupa kupon peralatan. Namun, kali ini untuk perhiasan, aku memilih sebuah cincin resistensi. Bagaimanapun, resistensi tidak bisa meningkat seiring level. Untuk hadiah spesial, karena putaran keempat tidak memiliki banyak monster, aku memilih hadiah berupa koin emas. Saat itu, malaikat berkata dengan dingin, 1200 adalah batas kelulusan kali ini. Bagi kalian yang tidak mencapainya, bersiaplah. Dengan satu jentikan jari malaikat, jiwa sejumlah besar pemain langsung musnah. Setelah putaran ini, pemain di wilayah ini hanya tersisa 1225 orang. Sementara itu, kembali ke dunia nyata, cacing yang kupermainkan melampiaskan kemarahannya di kamar. Namun, sebuah kabar tiba-tiba mengganggu pikirannya. Suka dengan cerita ini? The Max Level Player 100 tahun Regression. Klik tombol like, subscribe, komen, dan share video ini. Nantikan cerita seru lainnya. Terima kasih.